Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan metode penelitian bisnis, yaitu dengan topik macam-macam data atau jenis-jenis data. Karena di dalam penelitian semuanya membutuhkan data. Misalnya di latar belakang kita membutuhkan data penjualan, kita membutuhkan data konsumen, kita membutuhkan data karyawan, kita membutuhkan data absensi bagi yang SDM, dan juga kita membutuhkan data laporan keuangan bagi yang keuangan. Jadi data ini sangat penting, dan tanpa data maka penelitian itu dianggap tidak benar ya. Maka dibutuhkan data yang benar. Jadi macam-macam data ada dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, penelitian kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Kualitatif sifatnya adalah menguji, melihat bagaimana kondisi dari sebuah organisasi, sedangkan kualitatif melihat bagaimana pengaruh dari satu variabel kepada variabel yang lain. Mari kita lihat data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat dan gambar. Jadi penelitian kualitatif wajib memiliki gambar-gambar ini. Bentuk-bentuk kata hasil dari interview, hasil dari observasi. Bentuk-bentuk kalimat juga hasil dari wawancara dan informasi, dan gambar yang kita dapatkan dari ketika interview itu sedang berlangsung. Bukti bahwa kita sudah melakukan penelitian. Berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Jadi angka sudah sangat berbeda ya. Kualitatif dalam bentuk kata dan kalimat, sedangkan kuantitatif dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan, scoring. Misalnya baik sekali 4, baik 3, kurang baik 2, dan tidak baik 1. Jadi sudah berbeda jenis-jenis data dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, bagi mahasiswi yang ingin mengambil penelitian baik itu kuantitatif maupun kualitatif, wajib memahami dari konsep data kuantitatif dan data kualitatif. Dan di data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data deskriptif nominal dan data kontinum. Mari kita lihat apa itu data nominal. Adalah data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Data ini diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya dalam suatu kelas telah dihitung terdapat 50 mahasiswa. Nah, dibagi menjadi dua, terdiri di atas 30 pria dan 20 wanita. Begitu juga dalam contoh berikutnya, dalam suatu kelompok terdapat 1000 orang suku Jawa dan 500 suku Sunda dan seterusnya. Jadi data nominal adalah data diskrit ya, data yang bersifat angka-angka. Sedangkan data kontinum adalah data yang bervariasi menurut tingkat dan diperoleh dari hasil pengukuran. Data ini dibagi menjadi data ordinal, data interval, data rasio. Nah, jadi data ordinal nanti ada 1, 2, dan 3, interval nanti
sangat baik, tidak baik, dan data rasio. Datanya adalah berbentuk ranking ya, seperti yang saya bilang tadi, atau peringkat. Data juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya. Data ini bila dinyatakan dalam skala maka jarak satu dengan data yang lain tidak sama. Sedangkan data interval, data yang jaraknya sama tapi tidak mempunyai nilai absolut. Contohnya skala termometer, walaupun ada nilai 0,0 derajat Celcius tapi tetap ada nilainya. Data yang diperoleh dari pengukuran dengan instrumen sikap dengan skala Likert misalnya adalah berbentuk data interval. Sedangkan data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Misalnya data tentang berat panjang, volume, berat 0 kilo, berarti tidak ada bobot panjang 0, berarti tidak ada panjangnya. Data ini dapat berubah ke dalam termal atau ordinal. Data ini juga dapat dijumlahkan atau dibuat berkalian secara aljabar. 2 M meter tambah 3 meter sampai 7 meter. Kalau dalam data yang interval berjumlah tidak seperti dalam rasio. Misalnya 1 gelas dengan suhu 200 Celcius ditambah air 1 gelas dengan suhu, maka suhu tidak menjadi 300 tapi menjadi 17,50 derajat Celcius. Data rasio adalah data yang paling teliti. Nah, data ini, tapi yang paling banyak yang dibuat oleh mahasiswa ketika meneliti adalah menggunakan data interval, yaitu skala ya. Skala 1 sangat baik, skala 2 baik ya, skala 3 baik, skala 4 sangat baik, skala 5 sangat baik. Seperti itu contohnya ya. Ada juga yang kadang-kadang menggunakan data ordinal ya. Jadi tergantung dari jenis penelitiannya. Itu jenis-jenis data, sedangkan ini adalah jenis data menurut cara memperolehnya. Jadi ketika melakukan penelitian, peneliti akan mencari data itu dengan 2 metode sumbernya ya. Dari mana sumbernya data-data itu dapat diperoleh? Pertama, menggunakan data primer. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti, perorangan maupun organisasi. Dengan contoh, mewawancari langsung penonton bioskop untuk meneliti referensi konsumen bioskop, atau Anda melakukan wawancara dengan pimpinan perusahaan, atau Anda mengumpulkan data-data penjualan, data SDM, data keuangan yang ada di perusahaan tersebut untuk dimasukkan di bab 1. Nah, itu termasuk dalam data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Berarti ini mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain secara berbagai cara metode, baik secara komersil maupun non komersil. Contohnya adalah dalam peneliti yang menggunakan data statistik, hasil riset, surat kabar atau majalah ya, seperti jurnal. Nah, dan jurnal itu masuk ke dalam data sekunder atau disebut juga dengan studi pustaka ya. Jadi sudah sangat jelas bahwa data primer ini adalah data langsung kita dapatkan dari responden, baik itu objek penelitian maupun dari responden. Sedangkan data menurut macam-macam data ya, berdasarkan sumber data juga bisa bersumber dari data internal. Misalnya keuangan, data pegawai, dan data produksi. Sedangkan untuk data eksternal, yaitu yang di luar dari organisasi, misalnya adalah jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat represi pelanggan, persebaran penduduk, dan sebagainya. Biasanya ini akan didapatkan dari BPS ya, atau dari lembaga-lembaga eksternal yang melakukan penelitian. Sedangkan klasifikasi data berdasarkan jenis datanya, ada yang data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka.
Misalnya adalah jumlah pembeli saat hari raya Idul Adha, ada tingkat badan siswa, kelas 3 dan lain-lain ya. Di kuantitatif ini sifatnya adalah ada ukuran ya, ada tingkatan, ada ranking dari penelitian. Sedangkan kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen yang tidak bisa diangkakan tapi harus di-explanation atau dijelaskan tentang sesuatu yang dikonsumsinya, misalnya botol air minum dalam kemasan dan sebagainya. Sedangkan pembagian data berdasarkan sifat ya, tadi berdasarkan jenis data, sedangkan berdasarkan sifatnya ada data diskrit, ada data yang nilainya adalah bilangan asli, contohnya berat badan ibu, PKK, sumber ayu, nilai rupiah, waktu ke waktu dan sebagainya. Sedangkan continue, data nilainya ada pada suatu interval tertentu, berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya, contohnya penggunaan kata sekitar, kurang, kira-kira dan sebagainya. Dinas Pertanian mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Sedangkan data cross section ini biasanya digunakan untuk penelitian keuangan. Pertama, nanti kalau Anda mau mengambil penelitian keuangan, sumber datanya menggunakan data dua ini ya. Kalau tidak menggunakan data cross section, kalau tidak menggunakan data time series. Contohnya adalah laporan keuangan per 30 Desember 2006, data pelanggan PT Angin Ribut ya, bulan Mei 2004 dan sebagainya. Sedangkan time series adalah data yang perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro dari tahun 2004 sampai 2006, jumlah pengikut jamaah dan sebagainya ya. Jadi ini adalah data association, ini data yang kita ambil dari perusahaan untuk per 30 Desember 2006. Sedangkan kalau yang berkala itu dimulai dari tahun yang kita butuhkan, misalnya 5 tahun dari 2021 ya, misalnya 2016, 2017, 18, 19, 20 ya, sampai 2001 silah. Nah, itulah contoh perbedaan data cross section dengan data time series. Kebanyakan mahasiswa akan yang keuangan ya menggunakan data cross section untuk penelitiannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Silahkan ditonton hingga, terima kasih sudah ditonton hingga selesai, dan kita tutup dengan hamdalah. Jangan lupa memberikan komen minimal 50 kata sebagai bukti kehadiran Anda. Dan saya tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.